Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Cinta sejati, seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, bukanlah sesuatu yang bisa dipilih atau dirancang dengan logika. Ia bukan keputusan sadar seperti memilih makanan di restoran atau merancang masa depan dengan kalkulasi. Cinta yang dalam muncul sebagai kekuatan yang liar dan tak terhindarkan, sebuah arus tak terlihat yang perlahan meluruhkan lapisan-lapisan perlindungan yang kita bangun selama hidup. Dan ketika itu terjadi, seseorang mulai berubah dari dalam, seringkali tanpa sadar. Ia menjadi versi dirinya yang bahkan ia sendiri belum pernah kenali sebelumnya. Dalam filsafat Timur, khususnya Taoisme, ada konsep Wu Wei, bertindak tanpa usaha yang dipaksakan. Dan cinta sejati bergerak seperti itu. Ia tidak memaksa, tidak mengatur, tidak mencoba mengendalikan. Ia hanya ada, hadir, dan mengalir. Ketika cinta menyentuh seseorang, khususnya seorang pria, dia tidak langsung tahu harus berkata apa. Tapi kamu bisa melihatnya dari bagaimana energinya mulai bergeser. Dan ini bisa kamu amati dari hal-hal paling kecil. Inilah tanda-tanda yang harus kamu perhatikan. Bukan kata-kata, tetapi perubahan-perubahan halus yang datang dari dalam jiwanya. Tanda pertama, dan salah satu yang paling dalam, adalah perubahan dalam cara dia memperhatikanmu. Ini bukan perhatian yang norak, yang dibuat-buat hanya untuk menarik perhatianmu kembali. Bukan juga perhatian yang penuh upaya dan niat tersembunyi, tapi sesuatu yang lebih tulus, perhatian yang tumbuh karena ada getaran dari dalam dirinya yang terhubung dengan kehadiranmu. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang tidak kamu ucapkan. Mungkin kamu bilang kamu baik-baik saja, tapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang belum kamu ungkapkan. Mungkin kamu mengganti gaya rambut dan kamu tidak bilang apa-apa, tapi dia tahu ada yang berbeda. Dia mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Suaramu terdengar sedikit berubah dan dia menangkap itu. Karena perhatian seperti ini tidak datang dari logika, tapi dari resonansi jiwa. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius berkata bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengamati dan memahami reaksi batin kita. Ketika seorang pria mulai memperhatikanmu secara mendalam, itu bukan karena dia berusaha menjadi romantis, tetapi karena dia merespons sesuatu dalam dirinya yang tersentuh olehmu. Perhatian itu bukan produk dari strategi, tetapi buah dari kesadaran batin yang sedang tumbuh. Kamu akan melihat bahwa dia mulai mengingat hal-hal kecil. Di waktu-waktu tak terduga, dia menyebut namamu, mengingat percakapan yang kamu anggap sepele, atau menanyakan sesuatu yang pernah kamu katakan dengan nada lalu. Dia mungkin muncul tanpa alasan jelas, tanpa motif tertentu. Tapi bukan karena dia bosan atau tidak ada kerjaan, melainkan karena pikirannya, bahkan tanpa dia sadari, sering kembali kepadamu. Dan ini bukan bentuk obsesi atau ketergantungan seperti yang sering digambarkan dalam cerita romantis yang dramatis. Ini adalah bentuk lain dari ketertarikan yang lebih halus, lebih spiritual. Dalam psikologi Jungian, ini disebut proyeksi, di mana seseorang memproyeksikan elemen-elemen jiwa yang belum tersadari ke orang lain sebagai cara untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi jika dia datang kembali kepadamu, bukan karena dia membutuhkanku secara impulsif, tapi karena jiwanya merespons sesuatu yang tak terjelaskan. Eksistensialis seperti Kierkegaard pernah berkata bahwa cinta bukanlah sekadar perasaan hangat, tetapi sebuah lompatan eksistensial, sebuah risiko yang mengubah cara seseorang melihat dunia. Dan ketika seorang pria telah menyentuh titik itu, kamu akan tahu, bukan dari kata-katanya,
tetapi dari caranya mengamati kehadiranmu, dari caranya melihatmu bukan sebagai wanita yang ia sukai, tapi sebagai seseorang yang secara misterius mengguncang realitas dalam dirinya. Jadi buka intuisi dan kesadaranmu. Rasakan energinya, bukan hanya tindakan luarnya. Perhatikan getaran halus yang muncul ketika kamu bersamanya. Karena cinta sejati jarang datang dengan suara keras. Ia datang sebagai bisikan dalam hati, sebagai getaran yang menyentuh bagian terdalam dari siapa kita sebenarnya. Dan itulah yang paling penting untuk dikenali. Tanda kuat berikutnya yang perlu kamu perhatikan bukan datang dari kata-kata yang diucapkan atau rencana yang dibuat dengan sadar. Tanda itu muncul dari sesuatu yang lebih subtil, lebih halus, tetapi jauh lebih dalam, yaitu bagaimana seorang pria mulai berubah saat ia berada di hadapanmu. Perubahan ini bukan dalam bentuk pertunjukan atau perilaku yang dimanipulasi. Ini bukan tentang menjadi versi terbaik dari dirinya untuk mengesankanmu. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana dia perlahan mulai membiarkan lapisan-lapisan pelindungnya luruh satu demi satu hanya di hadapanmu. Ada banyak pria yang bisa bersikap sama kepada siapapun. Mereka bisa menjadi menyenangkan, sopan, atau bahkan romantis dengan cara yang tampak seragam dan konsisten. Tapi ketika seorang pria benar-benar tersentuh oleh seseorang, ketika energimu mengetuk pintu jiwanya, akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia bisa menjadi lebih canggung, lebih gugup, atau lebih pendiam. Tapi bukan karena dia tidak tahu harus berbuat apa, melainkan karena dia sedang menghadapi versi dirinya yang belum pernah muncul sebelumnya. Dalam filsafat eksistensialisme, khususnya dalam pemikiran Martin Heidegger, ada istilah ketelanjangan eksistensial. Momen ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita terungkap secara utuh dan tanpa filter. Cinta sejati bisa menjadi pemicu dari ketelanjangan ini. Dan ketika seorang pria mencintai secara otentik, dia tidak tampil sempurna. Sebaliknya, dia menjadi lebih manusiawi. Dia membuka sisi-sisi dirinya yang rentan, sisi-sisi yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapan dunia. Jika kamu menyadari bahwa hanya di hadapanmu dia menurunkan kewaspadaan, bahwa dia membiarkan dirinya diam bersamamu tanpa merasa canggung, maka itu adalah tanda bahwa dia merasa aman. Keheningan itu bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang mengandung. Sebuah ruang batin tempat dua jiwa bisa saling hadir tanpa harus berbicara. Dalam tradisi Zen ada ungkapan, diam adalah bahasa cinta yang terdalam. Dan dalam diam itulah pria ini sedang berbicara kepadamu melalui kehadirannya yang penuh. Carl Jung pernah mengatakan bahwa apa yang benar-benar dicintai oleh jiwa akan secara naluriah dilindungi. Maka, jika pria ini mulai menunjukkan perhatian yang tampaknya berlebihan, bukan dalam bentuk dominasi atau kontrol, tapi dalam bentuk kekhawatiran yang lembut, itulah salah satu manifestasinya. Ia mungkin bertanya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu aman saat pulang malam? Ini bukan tentang menjadi pahlawan atau mendapatkan perhatian. Ini adalah reaksi batin yang muncul tanpa disuruh. Sebuah dorongan untuk melindungi, bukan karena dia harus, tapi karena dia tidak bisa tidak melakukannya. Dalam filosofi Stoik, ada konsep tanggung jawab yang lahir dari hubungan antar manusia yang mendalam. Duty without attachment, yaitu perasaan tanggung jawab terhadap orang lain, bukan karena kita ingin sesuatu darinya, tetapi karena kebajikan dan nilai kita sendiri menuntunnya ke sana. Pria ini, ketika mencintai secara diam-diam, mulai merasakan semacam tanggung jawab emosional terhadapmu. Bukan karena kamu lemah atau membutuhkannya, tetapi karena kamu telah menjadi bagian dari keseimbangan batinnya. Dan inilah kebenaran yang lebih besar, ketika seorang pria mulai merawatmu secara diam-diam, ketika dia menawarkan pengabdian yang tidak diumumkan, ketika dia hadir dalam keheningan yang bermakna, itu bukan karena dia sedang memikirkan rencana besar.
itu karena jiwanya telah diam-diam memeluk kehadiranmu. Bahkan jika pikirannya belum mengejarnya, bahkan jika bibirnya belum mengakuinya, bahkan jika kesadarannya masih bersembunyi dari kenyataan itu, hatinya sudah lebih dulu tahu. Mungkin dia belum pernah mengatakan bahwa dia mencintaimu. Mungkin belum ada janji, belum ada rencana masa depan. Tapi perhatikan bagaimana tubuhnya berbicara. Lihat bagaimana dia memandangmu ketika orang lain memujimu. Apakah ada sorot bangga, senyum tulus, atau bahkan kelegaan yang tidak dia sadari? Dan sebaliknya, ketika ada kritik, apakah ada perubahan dalam ekspresi wajahnya? Seolah-olah dia ingin melindungimu, meskipun tidak ada yang bisa ia katakan. Jung juga mengajarkan bahwa alam bawah sadar memiliki bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak mengenal logika atau tata bahasa, tetapi bekerja melalui simbol, intuisi, dan reaksi spontan. Dan cinta sejati seringkali lahir di wilayah itu. Tempat di mana emosi datang sebelum kata-kata. Jika kamu melihat bahwa seorang pria bereaksi secara naluriah terhadap hal-hal yang menyangkutmu, itu karena sesuatu di dalam dirinya sudah mengidentifikasi kamu sebagai sesuatu yang berharga. Bukan karena dia ingin, tapi karena bagian terdalam dari dirinya telah memutuskan demikian. Jadi jika kamu merasa setiap kata ini berbicara kepadamu, jika kamu telah melihat tanda-tanda ini di mata seseorang, jangan abaikan. Jangan biarkan kebingungan dari permukaan membuatmu mengabaikan apa yang sedang terjadi jauh di dalam. Karena yang terjadi di balik diamnya seringkali lebih besar, lebih dalam, dan lebih jujur daripada semua kata yang bisa diucapkan. Dan kisah ini belum berakhir, karena tanda-tanda cinta sejati tidak berhenti di sana. Masih ada getaran-getaran lebih halus yang menanti untuk dikenali. Tetaplah bersamaku dan kita akan menjelajahi lapisan berikutnya, di mana cinta tidak lagi hanya terasa, tapi mulai menyentuh inti dari siapa kita sebenarnya. Tanda jelas lainnya ada dalam usahanya. Ketika seseorang merasakan sesuatu yang nyata bagi kamu, mereka berusaha bahkan dalam hal-hal kecil. Itu tidak harus sesuatu yang spektakuler. Itu bisa dalam cara dia mendengarkan kamu, dalam cara dia mengingat hal-hal yang kamu katakan dahulu kala, dalam cara dia menyesuaikan waktunya, bahkan dalam cara dia meminta maaf ketika dia merasa tidak setara. Upaya diam itu mengungkapkan lebih dari 1000 kata. Karena seseorang yang tidak merasakan apa-apa tidak bergerak, tetapi seseorang yang mencintai, bahkan jika mereka tidak memahaminya, membuat ruang. Bukan karena kewajiban untuk tidak membuat kamu terkesan, tetapi karena dunia batinnya telah mengatur ulang dirinya sendiri untuk memasukkan kamu. Dan inilah sesuatu yang sangat sedikit orang perhatikan. Ketika seorang pria sangat tersentuh oleh kehadiranmu, dia mulai berubah, bahkan ketika kamu tidak. Rutinitasnya berubah. Pikirannya menjadi lebih tidak menentu. Dia mungkin tampak terganggu, lebih reflektif, lebih gelisah. Seolah-olah ada sesuatu yang diaktifkan dalam dirinya, dan dia tidak tahu mengapa, tetapi kamu ada di sana, hadir dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam apa yang sebelumnya otomatis dan sekarang tidak. Jung berbicara tentang kekuatan yang dimiliki figur internal untuk mengubah individu, bahkan tanpa kontak fisik, dan kamu tanpa mencarinya telah menjadi figur yang menghuni interiornya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, bahkan jika dia menyangkalnya, kamu sudah ada di sana. Itulah mengapa kamu tidak boleh terbawa oleh permukaan. Banyak pria diam tentang apa yang mereka rasakan, bukan karena kurangnya emosi, tetapi karena sulit bagi mereka untuk menerjemahkan bahasa jiwa ke dalam bahasa logika. Dan disitulah kamu, jika kamu penuh perhatian, dapat melihat lebih jauh. Kamu dapat melihat apa yang belum dia temukan, bahwa hatinya telah membuat keputusan. Tetaplah, karena ada lebih banyak tanda yang mengungkapkan cinta yang diam tetapi kuat ini. Dan ketika kamu memahami semuanya, kamu akan melihat gambaran lengkapnya,
yang mungkin akan mengubah cara kamu memahami cinta selamanya. Ada transformasi yang terjadi di hati seorang pria yang sedang jatuh cinta yang jarang diperhatikan pada awalnya. Lambat, hampir tak terlihat, tetapi sangat kuat. Transformasi itu terwujud ketika dia mulai mengesampingkan sikap-sikap tertentu yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Mungkin sebelum dia menghindari komitmen, mungkin dia selalu menjaga jarak emosional dari orang lain. Atau mungkin dia hanya hidup dalam semacam individualisme yang nyaman, tetapi sejak kamu ada di sekitar, ada sesuatu yang mengguncangnya dari dalam.